Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka ma arafnaka haqqa ma'rifatika ya ma'ruf. Subhanaka ma syakarnaka haqqa syukrika ya mashkur. Subhanaka ma zakarnaka haqqa zikrika ya mashkur. Wassalatu wassalamu tammani al-akmalani alal mab'uthi rahmatan lil alamin imamis sadiqil wa'dil amin habibillahil mustafa khairil anamil mustaba sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi rasulillah wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat sidang jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak terasa malam ini kita berada malam 10 Ramadan, sudah sepertiga dari jumlah hari dalam bulan suci Ramadan. Dan mungkin sepatutnya ibaratnya kita berada dalam satu perjalanan, kita transit. Sudah berapa maksimalkah waktu kita, tenaga kita untuk bergunakan, menghasilkan, memproduksi amal-amal soleh dalam bulan ini? Ataukah masih minim, ataukah masih jauh dari target? Insya Allah pada malam ini menyambung pembahasan kita kemarin malam, yaitu tentang infak. Jadi infak, kalau kita berbicara masalah umum, mencakup semua yang dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, apakah sifatnya materi atau non materi. Tetapi zakat yang dimaksud di dalam pengertian syariat adalah zakat harta yang menjadi kewajiban setiap muslim dan muslimah yang sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Di dalam riwayat diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim di dalam tafsirnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, dahulu kala pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah ada salah satu orang yang punya pohon kurma. Jadi dia punya pohon kurma, dia punya banyak pohon kurma, tetapi ada satu pohon kurma yang persis bertetangga dengan salah satu orang fakir. Yang punya kurma ini adalah sudah bisa dibilang sudah kelewatan kikirnya. Jadi kalau itu kurmanya itu ini apa namanya, pembatas ini. Mayang kurmanya itu menonjol masuk ke rumah apa yang tetangganya itu. Kalau dia mau ambil memetik kurmanya, dia lewat samping rumah tetangganya. Tetapi kalau ada yang jatuh satu biji pun, dia kejar itu. Jadi tetangganya yang fakir itu punya anak kecil. Jadi kalau memungut kurma yang jatuh dari situ, dia ambil, dia kejar, dia ambil, saking pelitnya. Maka si fakir ini mengadulah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, begini, saya punya tetangga, ada mayang kurma itu
menyeberang ke rumah saya, ke pekarangan saya. Kalau ada yang jatuh buahnya itu, anak-anak mau mengutnya, dia ambil, dia kejar, dia tuntut sampai dia dikembalikan, walaupun satu biji. Maka Rasulullah SAW mengundang orang yang punya kurma itu, "Hai, maukah kamu pohon kurma itu kasih saja tetanggamu yang fakir ini? Saya membelinya dengan satu pohon kurma di surga," kata Rasulullah SAW. Orang ini tidak mau, keberatan. Dia bilang kepada Rasulullah, "Segitukah saja tawaranmu? Saya tidak mau." Mendengar itu, jadi dia pergi meninggalkan majelis tanpa menolak tawaran Rasulullah SAW. Informasi ini sampai ke salah satu sahabat yang bernama Abu Dahda. Dia mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bila itu kurma saya, apakah tawaran itu berlaku untuk saya?" Maksudnya, kalau saya memberi Rasulullah itu pohon kurma, apakah berlaku tawaran itu saya mendapatkan pohon kurma di surga? "Iya, berlaku," jawab Rasulullah. Maka pergilah Abu Dahda ini menawar kepada yang pemilik pohon kurma itu, "Mau gak menjual pohon kurma? Berapa satu pohon kurma?" "Oh tidak," dia menolak. Terus, "Saya mau menjualnya, tetapi kayaknya kamu tidak bakal setuju. Kamu tidak bakal ridho dengan tawaran saya." "Ya, bilang saja, siapa tahu saya bisa." "Bilang saya memberikan menyerahkan ke kamu satu pohon kurma itu, tetapi dengan syarat saya mendapatkan 40 pohon kurma." Abu Dahda bilang, "Kok mengada-ada aja kamu? Itu sudah tidak seimbang, bukan sudah harganya itu." Saya, "Iya, emang begitu saya mau." Abu Dahda terdiam berpikir, lalu dia mengiyakan, "Oke, saya kasih kamu, tapi harus ada saksi. Harus ada saksi yang menyaksikan transaksi kita ini, supaya kamu enggak neko-neko lagi." Disaksikanlah terjadi transaksi itu. Diambil pohon kurmanya Abu Dahda, 40 pohon. Abu Dahda mengambil satu pohon kurmanya itu yang bertetangga dengan sang fakir. Kemudian Abu Dahda mendatangi Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ini pohon kurma ini saya sudah membelinya, sudah milik saya. Sekarang saya menjual kepada Rasulullah SAW dengan satu pohon kurma di surga." Rasulullah SAW mengatakan, "Qabil itu sudah terjadi ijab kabul." Maka diserahkanlah, turunlah ayat Al-Quran dalam surah Al-Lail, "Fa amma man a'ta wattaqa." Siapa yang memberi dan penuh ketakwaan membelanjakan hartanya di jalan Allah dengan penuh keimanan kepada Allah, fasaddaqa bil husna, dan membenarkan janji-janji kenikmatan yang ada di akhirat kelak, fasanuyassiruhu lil yusra, maka dimudahkan jalannya untuk menuju kepada kebahagiaan, khususnya surga. Wa amma, ini turun kepada Abu Dahda. Kemudian turun ayat 2 ayat dan berikutnya turun kepada sang kikir ini, wa amma man bakhila wastaghna. Sedangkan orang yang kikir dan tidak merasa membutuhkan orang lain, fakadzdzaba bil husna, mendustakan janji nikmat yang Allah sediakan di akhirat kelak, fasanuyassiruhu lil usra, maka akan dimudahkan jalannya menuju kepada kesengsaraan, yaitu neraka di akhirat kelak. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, "As-sakhiyyu qaribun minallah." Orang yang dermawan dekat dengan Allah, wa qaribun minan nas, dekat sesama manusia, wa qaribun minal jannah, dekat dari surga, wa ba'idun minan nar, dan jauh dari surga. Sebaliknya, al-bakhilu ba'idun minallah, orang yang pelit dan kikir jauh dari Allah.
wa ba'idun minan nas. Jauh juga dari manusia. Tidak ada orang yang suka orang yang kikir itu. Bahkan orang kikir pun juga tidak suka orang yang kikir, apalagi orang yang dermawan. Wal bakhilu qaribun minan nar, dekat dari neraka. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa batasnya disebut orang kikir, disebut orang pelit? Kita sudah bahas kemarin yang batas terakhir, batas terendah disebut orang kikir adalah ketika dia mengeluarkan yang menjadi kewajibannya, maka dia sudah terbebas dari kelompok kikir. Dia membayar zakat fitrahnya, zakat hartanya, semua yang wajib, termasuk kewajiban menghidupi keluarganya, membayar utang kan wajib juga, ya toh? Kan banyak orang itu sudah banyak duitnya tetapi tidak mau apa? Tidak mau mengeluarkan karena katanya kalau keluar kurang lagi duit. Kan begitu ininya. Karena manusia itu kita semua tidak ada yang terkecuali wa tuhibbunal mala hubban jamma. Itu bawaan kita itu semua mencintai harta dengan cinta-cinta yang sangat, ya, sampai bisa membutakan orang karena cintanya sama harta. Jadi itu batasan. Kalau seseorang sudah membayar yang menjadi kewajibannya, apakah uang wajib dari segi agama ataukah yang wajib dari transaksi kita, kita punya kewajiban terhadap sesama, sudah dipenuhi utang, kredit, cicilan, itu harus dibayar karena wajib, itu adalah kewajiban. Termasuk pajak kendaraan, ya, walaupun itu bukan agama, tetapi perintah agama mengatakan wa'ufu bil uqud, penuhilah janji-janji itu. Kalau kita membuat kesepakatan dengan pihak siapapun, harus menepati kesepakatan itu, tidak boleh melanggarnya. Karena orang yang melanggar kesepakatan itu dia berdosa dan haram, apalagi tidak membayar kesepakatan yang telah disepakati kedua belah pihak. Apakah uang penaik termasuk juga? Ada kan orang begini nih, ada 1 miliar, wah banyak sekali. Kalau anaknya itu, ini di Bugis ini, tapi ada juga suku lain begitu ya. Kalau anaknya SMA, cewek SMA 25 juta. Kalau sudah sarjana bertambah itu 50 juta, 75 juta. Ya, kalau anaknya yang perempuan sudah hajjah sesuai dengan ongkos haji. Kalau haji reguler berapa haji reguler? 45 juta. Nah, tambah 45 juta. Berapa ini? 100 juta lebih. Kalau haji plus, wah mahal plus. 100 berapa? 195 juta. Wah, main-main 300. Ada. Kenapa begitu? Enak saja mau naik sama hajjah, harus hajjah mau dinaiki. Ya itu prinsip hitung-hitungan kita tidak ada di sisi Allah, hitung-hitungan begitu. Ya kan? Khairun nikahi aisaruha, sebaik-baik pernikahan itu, seberkah-berkah pernikahan itu yang paling mudah. Mudah, berapa kesempatan tak saya 100 juta di masjid nilai apa-apa, sesuai dengan kemampuan tak tahu semian. Itu bagus. Itu sesuai dengan kemampuan. Bukan berarti kalau orang menaikkan sedikit kikir, bukan. Sesuai dengan kesepakatan. Ya kan? Makanya saya tidak beristighfar Bugis terlalu tinggi. Bukan, memang jodoh begitu. Bukan lari dari itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah memenuhi yang etika berlaku di suatu tempat. Ya. Ada tradisi itu. Kalau orang melakukan itu kikir ya. Bukan agama di situ. Bukan agama.
Ada orang disuruh pergi beli apa? Beli sayur. Kali buat 10.000, kembali 200 rupiah. Dia cari mana 200 rupiah, kembalikan. Dikejar itu, ditelepon, habis pulsa itu. Telepon terus gara-gara 200 rupiah. Saking kikirnya. Itu termasuk kikir. Kelewatan banget ini. Sudah seminggu masih diingat 200 rupiah. Berarti di otaknya itu memang duit saja. Kikirnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu standarnya. Selama kita sudah mengeluarkan yang menjadi kewajiban atas kita dari segi agama, maka kita sudah keluar dari garis kikir yang di Allah Subhanahu wa taala mengancamnya dalam Al-Qur'an dengan apa? Neraka. Innal ladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Sesungguhnya orang-orang yang menimbun emas, perak, tidak dibelanjakan di jalan Allah, maka beritakanlah suatu azab pedih. Yauma yuhma 'alaiha, di hari itu, di hari nanti, watukwa biha jibauhum, harta yang ditimbun itu dikumpulkan, dibakar itu, lalu disetrikakan apanya? Jibahuhum, pelipisnya ini, muka ini disetrika. Karena kalau ada penita minta sumbangan, cemberut. Wajudubuhum, kemudian ini, wazuhurum, kemudian punggungnya. Itu. Ini yang masih belum mengeluarkan yang menjadi kewajibannya. Jadi ketika kita sudah mengeluarkan yang menjadi kewajiban kita, harta kita sudah satu nisab untuk dikeluarkan, zakatnya sudah dikeluarkan, zakat fitrah dan lain sebagainya, maka kita sudah terbebas dari ancaman itu. Tinggal menaikkan, apakah kita mau bintang 5, bintang 4 kah, bintang 3 kah. Nanti di surga ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh pemberian-pemberian yang sunnah. Ya, banyak sedekah, menyumbang masjid, menyumbang fakir miskin, menyumbang sekolah, mencari investasi akhirat. Itulah yang menaikkan derajat kita. Ya, sama dengan di dunia ini. Sama-sama kita punya rumah, tapi rumahnya ini kulkasnya kulkas 2 pintu besar, harganya 50 juta. Sementara kulkasnya ini harganya 1,5 juta. Ya kan? Begitu nanti juga di surga. Oh, televisinya ini televisi incinya 7 inci. Oh, itu 180 inci, besar sekali. Jadi fasilitas-fasilitas kita dan sebagainya itu, yang menentukan semua itu adalah an-nawafil, sunnah-sunnah yang kita lakukan. Salat sunnah, infak sunnah, puasa sunnah, umrah dan sebagainya. Adapun kewajiban itu adalah pembebasan dari api neraka. Kita sudah masuk surga, tetapi masuk surga masih standar, belum ada bintangnya, masih melatih. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya tutup, sebelum Allah memaksa kita mengeluarkan apa yang kita timbun, maka keluarkanlah. Diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang sejarah seorang kaya raya pendosa di masa Nabi Ibrahim alaihi salam. Suatu ketika kampungnya ditimpa suatu gempa, maka hancur, hampir semua asetnya, hartanya hancur. Tiba-tiba sang pendosa ini, yang kaya raya ini, mengatakan dalam hatinya, mungkin ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala agar saya bertobat. Dia berpikir begitu, tapi dia bukan, ini bukan teguran ini. Jadi dia kembali pindah kampung, membawa semua istrinya, membawa dengan di atas perahu anaknya dan beberapa perabotnya. Di tengah laut terjadi angin kencang, ombak, sehingga menenggelamkan satu keluarga yang selamat, cuma dia dan anak laki-lakinya. Saat itu dia berpikir lagi, oh mungkin ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala agar saya bertobat. Lama kelamaan dia bunuh sendiri pikiran itu dari hati nuraninya. Bukan. Maka selamatlah dia dengan anaknya yang laki-laki. Suatu ketika dia berburu sampai sore, belum mendapatkan sasaran atau belum mendapatkan buruan. Pas petang, menjelang petang, dia melihat di semak belukar ada suatu gerakan. Tiba-tiba dia
melepaskan anak panahnya. Tiba-tiba ternyata yang ada di situ adalah kebetulan anak laki-lakinya. Anak laki-lakinya mati di tempat. Dan dia sangat bersedih. Kembali lagi pikiran itu. Mungkin ini teguran dari Allah supaya saya bertaubat. Tapi lama kelamaan dia tepis lagi, bukan. Kembalilah dia dengan tangan dengan tangan berlumuran darah dan membawa panahnya, membawa busurnya. Tiba-tiba datang prajurit mencari DPO, daftar pencarian orang, ya, ada orang dicari. Dan dia ditemukan ada, maka ditangkaplah dia, ditangkap dan dipotong kedua tangannya dan kakinya. Setelah itu datang lagi pikiran itu. Mungkin inilah teguran dari Allah Subhanahu wa taala supaya saya bertobat. Maka dia betul-betul bertekad untuk bertobat, lalu dia mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim bingung menjawabnya. Datang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sampaikan Nabi Ibrahim, itu hambaku, dari dulu saya menyayanginya, saya mencintainya, saya mengambil anak istrinya. Karena kenapa? Karena anak istrinya tidak ada dididik dengan agama, sehingga nanti kalau besar bisa menjadi tambah sesat. Saya ambil kemudian kedua kaki dan kedua tangannya, karena hanya dipakai bermaksiat kepada Allah. Saya sangat mencintai hambaku itu. Maka orang itu mendengar apa yang disampaikan Nabi Ibrahim alaihissalam, langsung tersungkur bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lama kemudian menghembuskan nafas terakhirnya. Keluarkanlah milik Allah, keluarkanlah hak orang lain sebelum Allah memaksa kita. Jangan kita kira bahwa aku sehat-sehat saja. Tidak. Jangan tertipu dengan apa yang kita alami sekarang, karena bisa saja bencana yang akan menimpa kita. Justru itulah kenikmatan yang diberikan Allah, bencana. Anak kita tidak ada yang berjalan di jalan lurus, semua miring-miring. Apakah kita tidak bertanya, apakah ini berkah? Karena tidak ada berkah dalam harta. Kalau ada yang susah melakukan kebaikan, hatinya ringan, berat kepada keburukan, barangkali perlu kita bertanya tentang kualitas harta yang kita miliki, yang kita makan. Apakah sudah kita zakati? Jangan sampai selama ini adalah semua yang kita makan barang busuk semua, karena tidak ada yang disucikan, tidak ada yang pernah dikeluarkan haknya orang lain. Maka yang kita makan itu adalah bercampur dengan barang orang lain, sama dengan kita sedang memakan harta haram. Sesuatu yang halal dia akan mengantar kepada kebaikan dan kemuliaan dan kesucian, tapi tidak mungkin sesuatu yang haram akan mengantar kepada kebaikan. Tetapi dunia ini sangat misterius. Caranya kita tidak tahu. Kita terlena dengan itu, seakan-akan kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan, dengan zona nyaman yang kita rasakan. Tetapi ternyata zona nyaman ini adalah jurang yang menjerumuskan kita, seperti dia mengangkat kita ke atas, kemudian dia menjatuhkan kita, maka kita akan jatuh berkeping-keping. Wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.